Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Oktiani Putri dari kelas 1A Prodi PGSD UPI Kampus Cibiru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai yang saya buat dengan judul Benarkah Corona adalah konspirasi? Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan, sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Para konspirator berusaha mengerjakan rencana konspirasi mereka secara mulus dan rapi sehingga orang tidak mengetahuinya sedikit pun. Selanjutnya, wabah virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian, wabah virus corona ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 12 Maret 2020. Virus corona ini telah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Semakin hari, virus ini semakin berkembang, bahkan mengakibatkan jutaan pasien terinfeksi dan ratusan ribu pasien meninggal dunia. Berdasarkan data per Selasa 1 Desember 2020, total kasus di dunia mencapai 64 juta, dengan total sembuh 41,2 juta dan meninggal dunia 1,48 juta jiwa. Sementara kasus di Indonesia mencapai 550.000 kasus dengan total sembuh 459.000 dan meninggal dunia 17.199 jiwa. Seiringan dengan bertambahnya kasus pandemi ini, tidak diketahui kapan akan berakhir. Beberapa isu yang menyatakan bahwa pandemi ini adalah konspirasi semakin meluas dan menyebar. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang percaya terhadap beberapa teori konspirasi dan tidak percaya adanya virus corona atau COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi. Dilansir dari detikhealth.com, terdapat 5 teori konspirasi paling heboh terkait virus corona. Yang pertama, berasal dari laboratorium Wuhan. Munculnya pertama kali di Wuhan, virus corona diyakini merupakan senjata biologis dari Wuhan, Cina, yang sengaja dilepaskan dari sebuah laboratorium dengan tujuan menyerang negara lain. Namun, hasil penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan secara alami dari hewan seperti kelelawar. Kemudian yang kedua, virus corona menyebar lewat jaringan 5G. Virus corona disebut menyebar lewat jaringan 5G. Dampaknya, banyak orang yang akhirnya merusak beberapa tower 5G seperti misalnya di Inggris. Informasi ini menyebabkan beberapa tower 5G di Inggris rusak karena dibakar oleh masyarakat. Orang yang membakar tower 5G tersebut termakan teori konspirasi jaringan 5G yang disebut bisa menyebarkan virus corona. Kemudian yang ketiga, virus corona berasal dari luar angkasa. Seorang ilmuwan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Disebutkan bahwa virus corona yang saat ini mewabah di berbagai negara berasal dari luar angkasa dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada bulan Oktober. Ilmuwan yang dimaksud adalah Profesor Chandra Wicakramangsing dari Buckingham Center for Astrobiology. Ia menduga ledakan meteor melepaskan partikel virus yang kemudian terperangkap di arus udara stratosfer yang mengelilingi bumi. Namun, seorang spesialis penyakit menular, Dominic Sparks dari University College London mengungkapkan, COVID-19 ini serupa dengan SARS dan MERS yang merupakan virus dari binatang. Kemudian teori yang keempat adalah senjata buatan pemerintah. Beberapa negara saling menuding negara lain sebagai biang kerok. Cina misalnya menyebut bahwa virus corona dibawa oleh Angkatan Darat dari Amerika Serikat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyebut bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari Amerika untuk Cina. Sementara di Iran, pejabat menuding pandemi corona sebagai bagian dari skema politis untuk menekan angka pemungutan suara. Di Italia, pemimpin Partai Liga Anti-Migran Italia meyakini bahwa virus corona merupakan buatan Cina.
Namun, semua klaim itu tidak memiliki bukti kuat sama sekali. Teori konspirasi yang kelima adalah buatan Bill Gates. Banyak tudingan yang mengatakan dalang dibalik terjadinya pandemi virus corona di dunia adalah Bill Gates. Bill Gates dicurigai mempunyai agenda tertentu di balik pandemi. Alasan tersebut muncul karena Bill Gates ingin segera membuat vaksin virus corona dan telah menggelontorkan sejumlah dana sebanyak 250 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Namun, Bill Gates dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan tindakannya semata-mata karena ingin membantu dunia menghadapi virus corona. Begitu banyaknya yang mengira bahwa pandemi ini adalah konspirasi. Di Indonesia misalnya, beberapa mengaitkan hal ini dengan isu-isu politik yang sedang terjadi saat ini. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan pandemi ini semata-mata demi mencari keuntungan perusahaan handphone dan kartu perdana karena segala hal yang dilakukan di rumah secara daring memerlukan hal itu semua. Beberapa juga beranggapan bahwa pandemi adalah konspirasi untuk membodohkan siswa karena siswa tidak diperkenankan belajar di sekolah. Padahal, banyak hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah mengenai siswa tidak diperkenankan belajar di sekolah. Lantas, benarkah pandemi virus corona ini hanya konspirasi semata? Berkaitan dengan isu tersebut, peneliti Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Neni Nuraini menegaskan, sebenarnya masyarakat harus menyadari dan membuka pikiran bahwa tidak semua hal bisa dikaitkan dengan suatu konspirasi. Menurut Neni, dalam diskusi daring bertajuk webinar SISJ Almi Vaksin COVID-19 di Indonesia pada hari Sabtu 18 Agustus 2020. Epidemi dan pandemi ini bukanlah suatu konspirasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan daftar R&D blueprint tentang penyakit yang diprioritaskan dapat menyebabkan penyakit epidemik dan pandemik di kemudian hari. Sementara, seperti kita ketahui bahwa peneliti telah mengidentifikasi bahwa penyakit COVID-19 ini berasal atau disebabkan oleh virus corona dengan jenis baru, yaitu SARS-CoV-2. Pandemi SARS pertama kali ditemukan pada tahun 2003 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV. Dan pada tahun 2012 kembali terjadi epidemi dari virus corona yaitu jenis MERS-CoV. Sementara itu, beberapa kejadian pandemi dan epidemi lain terjadi seperti pandemi flu H5N1 atau flu burung terjadi di tahun 2004, pandemi flu H1N1 flu babi di tahun 2009, pandemi flu H7N9 atau flu burung di tahun 2013, dan pandemi Ebola di tahun 2014, serta pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.